Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya kita ucapkan tahmid karena hari ini saya merasa benar-benar mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dua kali saya mendapatkan pertanyaan dari para jamaah yang saya coba untuk saya renungkan pertanyaan itu, dan ternyata saya mendapatkan jawaban yang tiba-tiba bisa saya yakini sebagai sebuah jawaban yang tepat. Sehingga saya ucapkan tahmid berkali-kali karena saya bersyukur karena Allah telah memberikan yang terbaik untuk diri saya pada pagi hari ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah terhadap diri saya. Meskipun saya yakin bahwa satu saat saya akan bisa memberikan jawaban yang lebih baik daripada apa yang bisa saya katakan pada para jamaah saya pada pagi hari ini. Dan saya selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan pada diri saya untuk bisa menghadapi setiap persoalan yang saya hadapi, dan juga persoalan para sahabat saya, para jamaah saya, murid-murid saya, para mahasiswa saya yang insya Allah saya akan berusaha untuk ikut menjawab segala macam persoalan-persoalan yang mereka alami, mereka hadapi, sehingga solusinya itu benar-benar menjadi solusi yang tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu jawaban dari pertanyaan para jamaah tentang bagaimana iman itu bisa menumbuhkan sesuatu yang luar biasa. Termasuk ketika kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Apapun keputusan Allah itu adalah sesuatu yang harus kita imani sebagai keputusan yang baik untuk diri kita. Dan qadarullah, ketentuan Allah, apapun ketentuan yang diberikan oleh Allah pada diri kita, itu harus kita persepsi sebagai sesuatu yang harus kita terima, kita terima dengan ketulusan hati, dan pada saatnya kita cobalah untuk menjalani hidup ini sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Berkali-kali saya mengatakan bahwa ketika orang berikhtiar, itu sebenarnya dia mencoba untuk meraih sebab-sebab yang bisa mengakibatkan sesuatu yang dikatakan oleh para ulama, ikhtiar itu adalah bagian dari sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia karena itu adalah perintah Allah. Dan kalau ada orang yang tidak mau berikhtiar, orang itu adalah orang yang bodoh. Karena apa? Karena kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk meraih takdirnya disia-siakan oleh manusia itu. Takdir Allah itu ada yang disebut sebagai takdir mukhayyar atau mu'allaq. Yang perlahannya itu sangat ditentukan oleh ikhtiar manusia, dan tentu saja itu adalah sesuatu yang betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita punya keinginan untuk kenyang tanpa mau makan. Dan jangan pernah kita bermimpi untuk tidak haus ketika tidak mau minum. Ketika kita ngantuk, segera tidur. Ketika kita lelah, segera istirahat. Itu ikhtiar yang harus kita lakukan. Dan ketika kita tidak mau melakukannya, itu adalah sebuah kebodohan. Demikian juga ikhtiar batiniah, yaitu yang disebut dengan doa. Itu harus kita panjatkan kepada Allah, karena ikhtiar lahiriah yang kita lakukan itu tidak 100% menentukan hasil. Semua akan bergantung pada ridha Allah. Disinilah arti penting doa. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dalam setiap upaya untuk meraih sesuatu, itu adalah sebuah kesombongan. Jadi satu hal, kita tidak boleh terjebak dalam kebodohan karena tidak mau berikhtiar, dan satu hal yang lain, jangan terjebak pada kesombongan karena kita tidak mau berdoa kepada Allah. Kebodohan dan kesombongan itu bisa terjadi sebagai akibat dari diri kita sendiri yang tidak mau berikhtiar, dan di samping itu berdoa kepada Allah.
Dan dalam bahasa ulama, antara ikhtiar dan doa itu bisa disatukan menjadi satu pengertian, yaitu ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniyah. Dan selanjutnya kita bertawakal. Tawakal itu adalah satu sikap yang lahir sebagai akibat dari keyakinan kita bahwa hanya Allah lah yang menentukan segala-galanya. Apapun yang diupayakan manusia itu akan bergantung pada ridha Allah. Karena Allah Maha Kuasa untuk menentukan semua hal yang terjadi pada diri kita, termasuk di alam ini. Dan pada saatnya Allah akan memberikan yang terbaik pada diri kita, meskipun kita kadang-kadang menganggap sesuatu kejadian itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa itu? Musibah misalnya. Ketika kita mendapatkan musibah, kita kadang-kadang mengeluh. Begitu mendapatkan nikmat dari Allah, kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, sampai saat ini banyak orang yang salah di dalam memahami takdir. Akhirnya apa? Muncul banyak perilaku yang tidak tepat. Ada dua kubu ekstrim yang saling berlawanan arah, yang sama-sama salah di dalam memahami takdir. Satu kubu menolak bahwa apapun ketetapan yang ada itu 100% dari Allah. Mereka adalah orang-orang Qadariyah. Sang kubu lainnya mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang harus menerima takdir apa adanya. Sekali lagi, yang menolak takdir bahwa ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang bisa diupayakan dan manusia 100% bisa menentukan. Apapun yang dilakukannya itu untuk meraih hasilnya itu Qadariyah. Sementara kelompok lain yang disebut golongan Jabriyah atau Jabariyah, itu adalah mereka yang meyakini bahwa apapun yang diupayakan manusia itu tidak akan pernah mengubah apapun. Mereka memahami takdir dan mengimaninya secara tidak proporsional. Karena pada saatnya mereka itu mengatakan ketika Allah sudah menyatakan bahwa kita itu adalah seperti ini, maka apapun yang kita lakukan tidak akan pernah mengubah apapun yang terjadi pada diri kita. Nah, dua sikap ekstrim itu perlu dikoreksi. Ikhtiar itu bagian dari upaya kita untuk meraih takdir Allah, karena kita berupaya untuk meraih sebab-sebab yang akan melahirkan akibat. Sedangkan sikap tawakal kita terhadap apa yang telah ditetapkan Allah itu bukan sesuatu yang membuat kita tidak berikhtiar. Karena kita yakin bahwa Allah lah yang menetapkan semuanya, maka semua ketetapan Allah yang berupa sebab-sebab yang harus kita lalui di dalam takdirnya itu harus kita lakukan. Dan di antara sebab-sebab itu bisa kita ketahui karena Allah menginformasikan sebab-sebab itu, termasuk di dalamnya adalah asbab kauniyah, sebab-sebab yang ada di alam ini yang bisa kita cermati, bisa kita teliti, bisa kita pahami. Ada sebab-sebab yang lain yang disebut dengan asbab ilahiyah yang Allah sendiri yang tahu, di mana kita hanya bisa menerima apapun hasil dari sebuah upaya kita tanpa kita bisa menentukan apapun yang kita upayakan untuk menghasilkan sesuatu yang pada saatnya tidak bisa kita pastikan apakah sesuatu itu akan berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Satu contoh ekstrim. Pernahkah kita berpikir bahwa kita itu pernah merancang kelahiran kita? Tidak. Tetapi ketika kita sudah dilahirkan, maka ada upaya kita untuk meraih sesuatu dengan ikhtiar kita, dan pada saatnya kita akan bisa meraih sesuatu dengan ikhtiar kita karena Allah memberikan ketentuan-ketentuan pada diri kita yang harus kita ikhtiari untuk kita dapatkan. Sebagaimana ketika kita mau makan untuk tidak membuat kita lapar, atau kita minum untuk membuat kita tidak haus. Itu adalah upaya-upaya yang secara manusiawi memang harus kita lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, beriman kepada takdir itu harus. Takdir yang baik dan buruk itu harus kita imani. Itulah ketentuan Allah. Ironis jika ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi ia ragu terhadap takdir Allah. Di dalam upaya dengan misalnya kasus pengingkaran takdir ini, ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'i yang menceritakan sesuatu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang orang yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang di saat itu menyeret penduduk Basrah
pada penolakan terhadap takdir. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, jika engkau berjumpa dengan orang itu, katakan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari golongan mereka dan mereka pun terlepas dari golonganku. Ini adalah ketidaksepakatan Abdullah bin Umar terhadap perilaku orang yang memahami takdir itu adalah sesuatu ketentuan yang bisa kita raih. Karena itu kemudian dikatakan mereka sebenarnya adalah penolak takdir Allah. Artinya apa? Tidak beriman pada takdir Allah. Itu adalah orang-orang yang berpaham qadariyah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebaliknya, ketika kita itu melihat ada orang yang tidak mau berupaya hanya karena dirinya itu merasa bahwa itulah takdir Allah, ini juga sesuatu yang sama sekali tidak benar. Ada pertanyaan yang seringkali disampaikan pada diri saya. Pak Muhsin, jika kita ditakdirkan misalnya menjadi orang yang miskin atau fakir oleh Allah, apakah kita wajib menerimanya bulat-bulat tanpa diperbolehkan untuk berikhtiar dan mengajukan permohonan kepada Allah agar kemiskinan itu lenyap dari diri kita? Nah, saya katakan pada orang yang bertanya itu, kita semua harus yakin bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk selalu berupaya, berikhtiar. Termasuk di dalamnya ketika kita hidup dalam kehidupan yang seperti sekarang ini. Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Tetapi kita harus berusaha untuk meraih rezeki Allah itu dengan upaya-upaya kita. Menggapai takdir Allah yang berupa rezeki dari Allah itu. Artinya, Allah meletakkan sesuatu untuk kita raih dengan upaya kita. Rasulullah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan dia berupaya untuk meraih sesuatu yang disebut rezeki Allah itu dengan usaha-usaha yang dilakukannya. Apakah itu upaya-upaya dia yang dilakukan ketika dia bekerja sebagai penggembala, sebagai pedagang, dan upaya-upaya batinnya yang disebut dengan doa. Dan Rasulullah juga yakin dengan yakin-yakinnya, dengan sikap tawakalnya bahwa Allah lah yang akan berikan sesuatu yang oleh Allah akan diberikan kepada siapapun yang berhak untuk menerimanya menurut Allah. Sekali lagi, menurut Allah. Ketika saya mencoba untuk mengkaji ulang firman Allah yang ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang di dalam ayat itu Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh-sungguhnya, kalau dalam bahasa pesantren, para kiai mengatakan, sak temeni, sesungguh-sungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan atau nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu mau mengubah keadaan atau sesuatu yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya perubahan itu terjadi sebagai akibat dari perilaku mereka sendiri yang berusaha untuk mengubah sesuatu yang ada pada dirinya. Jadi tidak ada perubahan yang terjadi tanpa upaya. Itu bahasa yang bisa saya sampaikan untuk memahamkan kepada para jamaah saya tentang arti penting ikhtiar. Sehingga saking pentingnya ikhtiar, sampai-sampai Rasulullah itu menyindir umatnya agar senantiasa mencari rezeki apapun yang diinginkannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, La'an yahtatiba ahadukum khuzmata ala dhahri khairan lahu min an yas'ala ahadan wa yu'tiyahu au yamnahu. Sungguh seorang diri dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya itu lebih baik baginya dibandingkan ketika dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya. Ini yang saya coba untuk saya renungkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sahih Bukhari
Juz 3 halaman 75, hadisnya hadis nomor 2074. Jadi sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah, menjalankan ikhtiar bagi seorang muslim itu adalah sebuah keharusan. Dan bahkan saya katakan sebagai sebuah kebutuhan, dan nilainya adalah ibadah. Karena itu adalah sesuatu yang memang diatur dalam syariat Islam. Sebaliknya, meninggalkan ikhtiar atau tidak mau berikhtiar sama sekali, itu sama dengan menolak syariat Allah yang maknanya adalah menolak ketetapan Allah itu sendiri. Ikhtiar itu bagian dari sunnatullah. Ikhtiar itu setidaknya bisa kita pahami sebagai upaya yang memang harus kita lakukan dalam rangka untuk meraih sesuatu. Ada ikhtiar lahiriah, ada ikhtiar batiniyah. Ikhtiar lahiriah adalah ikhtiar yang kita lakukan dengan melalui usaha-usaha secara fisik, misalnya ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sementara ikhtiar batiniyah itu adalah berdoa dan juga tawakal. Jadi sikap tawakal yang mengiringi doa kita itu adalah bagian dari ikhtiar yang bersifat batiniyah. Jadi kalau kita itu bicara tentang takdir, ikhtiar itu bagian dari upaya kita untuk meraih takdir Allah. Sehingga ikhtiar dan takdir itu tidak harus dan tidak boleh dibelentangkan sama sekali. Karena ketika kita ingin meraih takdir, itulah ikhtiar yang harus kita lakukan. Dan ketika kita berupaya untuk meraih sesuatu yang kita butuhkan, itulah bagian dari sesuatu yang kita lakukan untuk menaati syariat Allah dengan berupaya untuk meraih sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ikhtiar yang berupa ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniyah itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita itu berdoa untuk memohon pada Allah, kita itu sedang berikhtiar untuk menggapai sesuatu yang kita harapkan datang dari Allah karena doa-doa kita itu. Nah, ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, yang di dalam surat itu, di dalam ayat itu Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, mohonlah kepadaku, pasti aku akan memperkenankan permohonanmu itu. Itu jaminan dari Allah. Dalam ayat lain ada pernyataan Allah yang bisa kita lacak di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama yang indah itu. Di ayat lain pada surat Al-Isra ayat 110 dikatakan, Qulit Allah awit ar-Rahman. Katakanlah oleh Muhammad, berdoalah, pujilah Allah atau berdoalah dengan Ar-Rahman yang bisa kau sebut untuk memohon kepada Allah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk senantiasa bermohon kepada Allah dengan doa kita. Seiring dengan hal itu, doa itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk senantiasa berharap rahmat Allah. Melalui beberapa kali kita berdoa, sebenarnya kita menenangkan diri kita karena kita punya harapan untuk diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah itu pernah memberikan motivasi kepada beberapa orang sahabatnya. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, "Ma'alal ardi muslimun yad'allaha bida'watin illa atahullah iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mitlaha ma lam yada' bi itsmin aw qati'ati rahim." Faqala rajulun minal qaum idzan nukthiru qala Allahu aktsar. Setiap orang Islam di muka bumi yang memohonkan atau bermohon kepada Allah dengan satu permohonan, pasti permohonannya itu akan dikabulkan oleh Allah atau dijauhkan oleh Allah dari dirinya sebuah kesehatan atau sesuatu kejahatan, selama ia itu berdoa dengan tidak membawa kepada dosa atau memutuskan silaturahim, memutuskan tali persaudaraan. Dan hadis ini
dinyatakan oleh Allah dengan pernyataan-pernyataan yang lebih bisa mengena ketika kita membaca ayat-ayat Allah tentang arti penting doa. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa ketika orang itu berupaya untuk memohon dengan permohonan yang banyak, Rasulullah menyatakan pemberian Allah itu jauh lebih banyak dari apa yang bisa dimohonkan oleh hambanya kepada dirinya. Nah, jelas di dalam hadis ini Rasulullah memotivasi kita untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah agar apapun yang kita peroleh itu adalah sesuatu yang terbaik dari Allah untuk diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada juga pertanyaan dari para jamaah yang mengatakan, kan kita harus bersikap qanaah, yang diartikan terima ing pandum atau ridho dengan pemberian Allah meskipun pemberian itu sangat sedikit. Nah, konsep ini tidak harus diartikan bahwa kita itu harus berpangku tangan untuk tidak berupaya untuk meraih sesuatu yang lebih banyak atau lebih baik. Ikhtiar apapun untuk melakukan perbaikan hidup itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, sehingga apa yang kita peroleh hari ini itu bisa menjadi lebih baik atau lebih banyak dari apa yang bisa kita dapatkan dengan ikhtiar kita. Jadi dengan ikhtiar kita punya harapan besok pagi kita akan mendapatkan lebih banyak dibandingkan sesuatu yang kita peroleh hari ini. Dalam bahasa sederhana begini, kalau hari ini kita dapat 1, besok bisa dapat 2, besok lagi dapat 3 karena ada ikhtiar. Dan kalau kita diam tidak punya ikhtiar, yang 1 itu bisa jadi hilang karena habis. Satu saat saya pernah dapat biji-bijian. Biji-bijian itu berupa biji-bijian kuaci. Saya berpikir, saya tidak menanam biji-bijian itu. Andai kata biji-bijian yang berupa kuaci itu punya potensi untuk tumbuh, kenapa saya tidak menanamnya untuk menumbuhkan sesuatu yang pada saat bisa saya bikin sebagai makanan yang lain. Ketika saya diberi bibit saya singkong untuk saya tanam, kenapa saya tidak mau menanam pohon singkong itu untuk bisa melahirkan singkong-singkong yang bisa saya makan di kemudian hari ketika pohon singkong itu sudah berbuah. Demikian juga ketika kita itu bicara tentang yang lain. Hari ini kita belum tahu apa-apa. Besok pagi kita bisa tahu apa-apa setelah kita belajar. Pagi ini kita lapar, nanti kita bisa makan dan pada saatnya kita akan kenyang karena kita makan. Pagi ini saya haus, dengan minum haus saya hilang. Demikian juga ketika kita belum meraih apa-apa, mari kita upayakan untuk kita raih dengan upaya kita, ikhtiar kita. Apakah itu ikhtiar yang bersifat lahiriah atau ikhtiar yang bersifat batiniah. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya mencoba untuk menjelaskan kepada para jamaah betapa ketika orang itu beriman dengan takdir sekaligus bertawakal pada apa yang ditetapkan Allah, itu bukan berarti kita berhenti untuk berikhtiar. Beriman kepada takdir Allah itu beriman juga kepada apa yang harus kita ikhtiarkan untuk meraih takdirnya. Allah itu menetapkan sesuatu, tetapi juga menetapkan sebab-sebab yang akan bisa kita lakukan, bisa kita cari untuk meraih sesuatu itu. Pada saat kita itu berikhtiar, sesungguhnya kita itu memahami bahwa itu bagian dari takdir Allah yang harus kita lalui. Kehendak Allah itu mutlak, iya. Tetapi upaya kita untuk meraih sesuatu yang bisa kita usahakan, itu adalah bagian dari ketetapan Allah yang memang harus kita lakukan. Beriman kepada takdir, itu juga beriman kepada apa yang harus kita ikhtiarkan untuk meraih takdirnya. Karena apa yang kita ikhtiarkan itu adalah bagian dari sunnatullah yang harus kita lalui untuk meraih sesuatu yang kita harapkan. Memahami takdir secara benar, itu juga bisa dikatakan memahami konsep ikhtiar secara tepat. Ketika kita itu berikhtiar, pada saat itu pula sebenarnya kita telah melakukan tindakan dalam upaya untuk meraih takdir Allah. Itu yang selalu saya sampaikan. Nah, endingnya para jamaah yang dirahmati Allah, ketika hingga kini masih banyak orang yang mempertanyakan hubungan antara takdir dan ikhtiar,
Bahkan ada dua kutub pendapat yang mengatakan ikhtiar manusia tidak akan mengubah apapun pada dirinya karena Allah sudah menetapkan takdirnya. Dan sebaliknya ada orang yang berpendapat bahwa ikhtiar yang akan menentukan takdir Allah bagi diri kita itu adalah sesuatu yang perlu kita carikan titik temu. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Satu saat ketika terjadi wabah penyakit di negeri Syam, yang pada waktu itu Umar bin Khattab sedang menjadi khalifah, Umar bin Khattab punya ketetapan untuk tidak pergi ke wilayah Syam. Itu seraya berkata pada para sahabatnya. Dia katakan, besok pagi aku akan kembali ke Madinah dan tidak akan pergi ke Syam meskipun saya pernah berniat untuk menuju ke sana. Oleh karena itu mari kita bersiap-siap untuk pulang ke Madinah. Jangan pergi ke Syam karena di Syam itu ada wabah yang wabah itu akan bisa mengenai kita kalau kita pergi ke sana. Nah, ketika mendengar ucapan Umar itu, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, apakah kita mau lari dari takdir Allah?" Nah, mendengar pernyataan dari Abu Ubaidah yang bersifat pertanyaan itu, Umar pun menjawabnya, "Kenapa kamu bertanya seperti itu ya Abu Ubaidah? Ya Abu Ubaidah, kenapa kamu bertanya seperti itu?" Dan untuk menghindari perdebatan dengan sahabatnya itu, Umar segera menjawab pertanyaan sahabatnya itu dengan jawaban, "Ya, saya mau lari dari takdir Allah untuk menuju takdir Allah yang lainnya." Nah, selanjutnya untuk bisa menjelaskan kepada Abu Ubaidah, Umar bertanya kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor onta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi. Satu lembah itu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau akan mengembala dengan takdir Allah, dan jika engkau mengembala di tempat yang tandus, engkau akan mengembala dengan takdir Allah juga. Ketika engkau mengembala di lahan yang subur, apa kemungkinannya? Dan ketika kau gembalakan untamu di lembah yang tandus, apa kemungkinannya?" Nah, pertanyaan Umar ini akhirnya membuat Abu Ubaidah sadar akan makna takdir Allah. Nah, di tengah perbincangan Umar dengan Abu Ubaidah itu, tiba-tiba datang sahabat yang lain yang bernama Abdurrahman bin Auf dan menyatakan begini, "Saya mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, apabila kamu mendengar ada wabah berjangkit di satu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempatmu berada, janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri." Nah, setelah mendengar pernyataan Abdurrahman itu, akhirnya Umar pun semakin mantap dengan keputusannya, seraya mengucapkan tahmid, Alhamdulillah. Atau di dalam riwayat lain dikisahkan bahwa seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik itu pernah menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? "Ya Rasulullah, saya itu punya unta, dan unta itu betina. Apakah unta betinaku itu harus kuikat dahulu sebelum aku pergi, lalu aku bertawakal kepada Allah, atau bolehkah unta itu kulepaskan begitu saja tanpa kuikat karena aku benar-benar bertawakal kepada Allah?" Nah, atas pertanyaan itu Rasulullah pun menjawab begini, "Ikatlah untamu lalu bertawakallah kepada Allah." Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memahami hadis-hadis itu, hadis itu menjelaskan tentang rasionalitas takdir dan ikhtiar. Takdir itu adalah ketetapan Allah yang terkait dengan sebab-sebab yang melahirkan akibat. Dan ikhtiar adalah upaya untuk meraih sesuatu dengan meraih sebab-sebab yang menjadi ketetapan Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pada saat perang itu tidak kemudian pergi berperang. Beliau juga memakai baju besi dan membuat strategi pada saat melaksanakan perang. Beliau merintahkan para sahabatnya untuk bekerja dan mencari nafkah juga ketika ingin mendapatkan rezeki dari Allah. Ketika ada penyakit, Rasulullah merintahkan untuk menjauhi penyakit. Ketika ada orang sakit, Rasulullah merintahkan para sahabatnya untuk berobat. Dan itulah yang harus kita pahami.
bahwa upaya kita untuk meraih sesuatu itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita ingin meraih takdir Allah. Dan upaya itu kalau kita pahami lebih lanjut itu adalah bagian dari takdir Allah yang telah ditentukan oleh Allah pada diri kita, karena ikhtiar itu adalah bagian dari sunnatullah. Sebagaimana dulu yang pernah saya sampaikan, ini saya meminjam kata-katanya para ustadz itu, termasuk Ustadz Abdul Somad yang mengatakan kita tidak dibenarkan masuk ke kandang singa yang buas tanpa pengaman atau pawang, atau menyeberang sungai secara sembarangan tanpa bisa berenang, atau menyeberang di jalan raya sembarangan tanpa melihat kanan kiri, atau bahkan duduk di rel kereta api yang pada saatnya akan dilewati kereta api, atau lompat dari lantai 10 gedung dengan mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Itu semua membahayakan. Berarti kita justru dikatakan telah berupaya untuk tidak melakukan sesuatu yang tepat, atau upaya kita itu tidak tepat. Karena pada saat kita itu tahu di sana ada bahaya, kita harus menghindar. Kita tidak boleh mengatakan ketika kita mati itulah takdir Allah. Iya, mati itu takdir Allah. Tapi jangan pernah kita berupaya untuk mati itu bunuh diri. Mati memang sudah ada takdirnya. Ajal itu adalah ketetapan Allah. Kalimat yang mengatakan kalau ajal sudah tiba pasti aku akan mati itu benar. Tapi jangan pernah kita mendatangi kematian dengan sengaja, itu bunuh diri. Atau sengaja mengantarkan diri pada kebinasaan, yang itu sangat dilarang oleh Allah. Kita bisa melacak pada ayat-ayat Al-Quran, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 195, atau pada surat An-Nisa ayat 29, yang memang pernyataan Allah itu menyatakan bahwa kita tidak boleh tidak berikhtiar, atau berikhtiar yang ikhtiar kita itu justru akan menjerumuskan kita pada kebinasaan, pada ketidakbaikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Kita sebagai orang Islam, sebagai seorang manusia, harus berjalan bersama sunnatullah. Kita harus menjalankan sebab syar'i, artinya sebab-sebab yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak boleh mengabaikan asbab kauniyah, sebab-sebab yang secara rasional bisa kita pahami, yang mesti harus kita jalani, yang pada saatnya ketika kita jalani kita bisa berharap untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Jadilah orang yang berusaha dengan terus bersikap tawakal kepada Allah, karena setiap upaya itu insya Allah akan mendatangkan sesuatu yang tepat, karena Allah akan mengabulkan setiap usaha kita dengan doa-doa dan ikhtiar lahiriah yang pada saatnya kita iringi dengan sikap tawakal, yang disitulah sebenarnya kita telah berupaya untuk meraih takdir Allah dengan benar. Jadi sekali lagi, jangan pertentangan antara ikhtiar dan takdir, karena takdir itu ketetapan Allah yang harus kita ikhtiarkan untuk kita raih, sementara ikhtiar itu adalah bagian dari cara kita untuk menepati aturan-aturan Allah ketika kita berusaha untuk meraih takdir Allah. Dan pada saatnya ikhtiar yang baik insya Allah akan memperoleh takdir yang baik, sebaliknya ikhtiar yang buruk itu akan memperoleh takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mari kita mencoba untuk memahami konsep ikhtiar dan takdir itu secara tepat, berusaha untuk meraih yang terbaik dari Allah dengan ikhtiar lahiriah dan batiniah dengan sebaik-baiknya, dan pada saatnya sikap tawakal kita itu akan melahirkan ketenangan, karena semua yang datang dari Allah itu adalah ketetapan yang baik dari Allah untuk diri kita. Tinggal kita mensyukurinya ketika kita bisa menikmati apapun yang telah diberikan Allah pada diri kita, dan ketika kita belum memperoleh sesuatu yang kita harapkan, kita harus bersikap sabar untuk selalu berjuang dalam rangka meraihnya, karena dengan sabar itulah Allah akan membersamai kita untuk meraih sesuatu dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan pada kuliah subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.